Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai implementasi SQL dan DCL. Implementasi SQL dan Data Control Language yang pertama terkait dengan identifier, otorisasi, dan kepemilikan, wewenang perintah dari DCL. Berikut adalah query sebelum pemberian hak akses, di mana di sini ada use, nama database, ada go, create user, nama user, for login, nama user. Lalu dilanjutkan di mana di sini adalah hasilnya. Jadi di sini adalah hasilnya yang pertama terkait dengan SQL Server Express. Lalu kita perintahkan misalkan use perkuliahan go create user Insani for login ya. Lalu di sini kalau sudah selesai akan dieksekusi, lalu hasilnya adalah successful. Selanjutnya adalah pemberian hak akses atau privilege pada tabel, di mana pemberian grant atau berbagai hak akses ke dalam tabel pada user. Hak akses yang bisa berupa kombinasi select, insert, update, delete, reference, alter, dan all. Sintaks untuk memberikan grant hak akses privilege pada tabel di SQL Server itu menggunakan grant jenis privilege on nama tabel to nama user. Lalu dilanjutkan di mana di sini adalah penjelasan dari privilege pada tabel. Terkait dengan yang pertama adalah jenis privilege adalah jenis hak akses yang dapat diberikan atau dihapuskan. Nama tabel adalah nama objek yang dalam kasus ini adalah nama tabel yang akan diberikan atau dihapuskan hak aksesnya. Nama user adalah nama user yang akan diberikan atau dihapuskan hak aksesnya. Berikut adalah jenis-jenis privilege. Yang pertama adalah select, di mana di sini memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah select pada tabel. Ada insert, kemampuan untuk menjalankan perintah insert pada tabel. Ada update untuk kemampuan menjalankan perintah update pada tabel. Ada delete, kemampuan untuk menjalankan perintah delete pada tabel. Ada reference, kemampuan untuk membuat sebuah constraint yang mengacu pada tabel. Ada alter, kemampuan untuk menjalankan pernyataan alter table untuk merubah definisi tabel. Yang terakhir adalah all, semua tidak memberikan izin untuk tabel ya, tidak memberikan izin akses. Sebaliknya dia juga memberikan izin untuk ANSI 92 yang merupakan select, insert, update, delete, dan juga reference. Ini adalah terkait dengan all. Nah, di sini adalah perintah grant select-nya ya. Yang pertama adalah grant select on perkuliahan, di mana ada nama database tabel mahasiswa ya di sini ya. Ini database perkuliahan. Lalu ada tabelnya mahasiswa. Ini adalah nama usernya Tobida Insani. Jadi kita akan memberikan hak akses terkait dengan untuk menampilkan data. Lalu ketika dieksekusi hasilnya akan menjadi successful seperti ini. Selanjutnya adalah pemberian grant select, insert, dan update. Yang pertama kita menggunakan perintah grant select, insert, update on perkuliahan. Nama databasenya ini adalah nama tabelnya DBO mahasiswa tuh Bina Insani. Jadi kita memberikan hak akses untuk menampilkan, memasukkan data, dan juga mengupdate pada tabel mahasiswa di database perkuliahan untuk user ini seperti itu. Lalu ketika dieksekusi hasilnya successful. Selanjutnya adalah memberikan grant all ya, jadi memberikan akses untuk semua dengan perintah grant all on perkuliahan DBU mahasiswa Tubina Insani. Jadi semua akses diberikan secara keseluruhan, di mana untuk data tabel mahasiswa dan juga di dalam perkuliahan untuk user Bina Insani. Lalu ketika dieksekusi hasilnya akan menjadi the all permission is depreciate and maintenance only for compatible, it does not imply all permission defined on the entity ya, seperti itu. Adapun hasilnya setelah kita uji coba hasilnya seperti ini. Jadi dimasukkan database ng-nya untuk server tipenya, server name-nya ada SQL Express, authentication-nya ada SQL Server Authentication, loginnya menggunakan database Bina Insani dan juga dikasihkan password. Lalu tekan tombol connect, nanti akan masuk ke sini. Jadi akan ada yang pertama terkait dengan SQL Express Bina Insani, perkuliahan tabel Bina Insani, ya di sini ada mahasiswa dan juga ada login untuk Bina Insani. Selanjutnya adalah pencabutan hak akses atau dengan istilah revoke ya, revoke hak akses privilege pada tabel. Pencabutan atau penghapusan beberapa atau semua hak akses tersebut dengan menjalankan perintah revoke. Kombinasi akses itu ada select, insert, update, delete, reference, alter, atau all. Sintaksnya itu ada revoke jenis privilege on nama tabel from nama user. Ada revoke privilege pada tabel. Jadi di sini dengan perintah ya. Revoke insert on perkuliahan DBO mahasiswa atau Bina Insani. Jadi
Untuk ini akan menghapus perintah insert ya, yang sudah diberikan tadi, khususnya terkait dengan memasukkan data mahasiswa pada tabel mahasiswa pada database perkuliahan dengan user Bina Insani seperti itu. Jadi hak aksesnya sudah dicabut. Ini adalah salah satu contoh revoke privilege pada tabel. Nanti bisa dicoba untuk tabel-tabel yang lain seperti itu. Adapun kalau sudah diklik tadi eksekusi, nanti akan menampilkan komen complete successful. Jadi sudah berhasil dengan baik. Jadi di sini hanya bisa tidak bisa untuk memasukkan data mahasiswa lagi karena untuk hak aksesnya sudah dicabut seperti itu. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Nanang Gunawan, cara membuat hak akses privilege pada user SQL Server, grant and revoke. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.